Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, yaitu berupa nikmat kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan di bulan dengan bulan suci, bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala seperti mempermudahkan kita untuk masuk di bulan Ramadan ini, Allah pun memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan dari kita segala kejelekan-kejelekan agar kita bisa mendapatkan keagungan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dengan antum-antum semua yang insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seputar fikih yang insya Allah kita akan dibimbing langsung oleh guru kita, yaitu Al-Habib Al-Alim As-Sayyid Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, Mudir Ribat atau yang lalu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya segala pengampunan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita murid-muridnya yang insyaallah akan kita kaji kitabnya kali ini, murid-murid yang berbakti kepada beliau. Untuk kitab yang akan kita kaji kali ini insyaallah berjudul Bughyatut Talib Al-Manhul fi Basti Ba'dil Ahkam Al-Fiqhiyah wal Dhawqiyah lis-Shaum. Artinya sebuah kitab yang berjudul harapan seorang penuntut ilmu yang haus akan hukum-hukum fikih yang berkaitan di bulan Ramadan, yang mana kitab ini ditulis langsung oleh murid beliau, bukan beliau sendiri yang menulis, akan tapi murid beliau, dan kitab ini pun dikokohkan atau diresmikan sendiri oleh Al-Habib Salim sendiri. Ini kitabnya, Bughyatut Talib Al-Manhul fi Basti Ba'dil Ahkam Al-Fiqhiyah wa Dhawqiyah lis-Shaum. Kitab yang begitu ringkas menurut kami, akan tapi mencakup semua pembahasan-pembahasan yang ada di seputar fikih dan dengan bahasa yang mudah, dan itulah salah satu kelebihan musannif, yaitu Al-Habib Salim. Walaupun kami belum sempat menemui beliau di Tarim, akan tapi kami menemui murid-murid beliau yang sekarang menggantikan majelis beliau seperti Habib Abu Bakar bin Muhammad Balfaqih dan dosen-dosen kami juga. Dan alhamdulillah ternyata itulah salah satu cara dari Al-Habib Salim mengajarkan fikih yang sangat renyah. Makanya di kitab ini pun begitu, beliau memaparkan penjelasan-penjelasan yang begitu rapi dan begitu mudah untuk dipahami bagi yang sudah memahami pelajaran bahasa Arab, nahwu sorotnya. Bismillah, di pembagian pertama kita akan mulai, kita baca sedikit muqaddimahnya. Di awal pembahasan kita kali ini, Al-Habib Salim mendefinisikan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumikum fid dharain amin.
Bilan qol ta'rifus siyam, definisi puasa. Puasa yang kita lakukan pada kali ini, apa sih yang dimaksud secara puasa tersebut? Ketika kita ingin membahas syarat-syarat daripada orang yang berpuasa, rukun-rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa yang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita harus tahu dulu apa sih makna puasa yang disebut oleh ulama-ulama, agar supaya kita bisa melakukan puasa tersebut dengan benar-benar melakukannya. Puasa secara bahasa diartikan sebagai al-imsak. Al-imsak artinya menahan, baik itu menahan dari apapun, karena ini secara bahasa. Artinya ketika secara bahasa berarti pengertian itu lebih luas dibandingkan nanti secara ulama, menurut ulama-ulama fikih. Itu secara istilah. Puasa secara arti adalah al-imsakul mutlak, menahan dari semua hal-hal. Contohnya itu seperti cerita dari Sayyidatuna Maryam radhiyallahu anha, ketika beliau setelah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang soleh dan bahkan anak yang menjadi satu kebanggaan bagi kaumnya, yaitu anak yang akan menjadi nabi di kelak, yaitu ketika mendapatkan karunia berupa Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan, inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Saya bernazar, kata Sayyidatuna Maryam, untuk kepada Allah untuk berpuasa, dan saya tidak akan berbicara sama siapapun kepada orang. Nah, artinya ulama ahli bahasa menerapkan bahwa puasa yang dimaksud secara bahasa, ya secara bahasa Arab itu adalah menahan, gitu ya, menahan. Kemudian adapun secara istilah maksud istilah di sini adalah istilah para ulama ahli fikih, karena puasa tersebut berkaitan dengan ahli fikih. Adalah disebutkan di kitab ini, imsakun makhsusun ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusah, menahan secara khusus dari segala sesuatu yang khusus dengan niat yang khusus. Akan kita beri penjelasan. Imsakun makhsusun, artinya imsakun makhsusun itu artinya menahan sesuatu di saat puasa itu ada aturannya, ada caranya sendiri, yaitu menahan sesuatu dari mulai terbitnya fajar atau mulai masuknya waktu sholat subuh dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Itu kemudian ala wajhin makhsusin. Ala wajhin makhsusin itu apa? Dari sesuatu yang khusus. Dari sesuatu yang khusus maksudnya adalah kita menjauhi dari hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, tentu di sini membatalkan puasa secara zahir yang akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu ada 9 ya. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Seperti yang guru kita sering sebut 9 hal yang membatalkan puasa gitu. Biniyatin maksusah, ini juga akan kita bahas dengan niat yang khusus. Artinya puasa harus ada niat, tapi niatnya itu harus kita pelajari juga, karena jangan sampai salah ketika kita melafadzkan niat ternyata bukan di waktu tempatnya. Habis itu ketika kita niat ternyata niat kita ada yang kurang, itulah yang akan menjadikan nanti puasa kita tidak sah. Tuh, maka pengertian puasa secara istilah atau secara menurut ulama-ulama ahli fikih adalah menahan sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat yang
khusus yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri menyebutkan puasa ini adalah bukan kekhususan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi puasa adalah semua umat dari sebelum Nabi Muhammad, umat sebelum Muhammad itu ada puasa, akan tapi yang menjadi kekhususan puasa di bulan Ramadan dan pahalanya dilipat gandakan, yang sunnah menjadi wajib dan wajib menjadi berlipat-lipat kali lipat, itu adalah itu adalah kekhususan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya yang tadi ayat kami bawakan, ayat Al-Qur'an kami bawakan, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman untuk berpuasa seperti umat-umat lain dulu berpuasa. Artinya umat-umat kita pun berpuasa, cuma dengan ajaran-ajaran mereka sendiri tentunya, dengan syariat-syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka sendiri, mereka berpuasa. Berbeda dengan kita puasa di bulan Ramadan. Umat-umat sebelumnya puasa di hari Asyura dan di hari-hari lainnya. Nah, maka daripada itu sebuah kekhususan bagi kita adalah berpuasa di bulan Ramadan dan pahalanya berlipat-lipat, dan kebanyak kekhususan lagi yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebutkan beberapa fadail puasa, keutamaan puasa. Pertama, beliau menyebutkan termasuk daripada keutamaan puasa itu semua amal ibadah dan semua pekerjaan anak Nabi Adam alaihissalam itu Allah sudah tentukan pahalanya. Mulai dari kebaikan umat Nabi Muhammad yang tadinya satu kebaikan, ternyata Allah lipat gandakan menjadi 10. Habis itu kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya juga Allah lipat gandakan. Kecuali apa? Kecuali puasa. Puasa ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu pahalanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li. Semua kebaikan anak Nabi Adam alaihissalam itu adalah sudah ada pahalanya, akan tapi kecuali saum fa innahu li, kata Allah, fa innahu li, puasa itu hanya aku yang bakal mengetahui dan aku akan balas sendiri kepada keturunan Nabi Adam. Itulah termasuk daripada kekhususan Nabi puasa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua disebutkan bahwa keutamaan puasa yang kedua disebutkan di dalam hadis juga, la khulufu famis shaimi atyabu minallahi min rihil misk. Baunya orang yang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik. Nah, dari hadis tersebut ulama mengambil hukum bahwa makruh hukumnya bagi siapapun yang berpuasa untuk melakukan siwak atau untuk membersihkan mulutnya ketika sudah matahari tergelincir ke arah barat atau ketika matahari ketika sudah masuk waktu duhur ya, gitu, karena itu waktu tergelincirnya matahari gitu. Maka daripada situ ulama-ulama membahas bahwa dari hadis tersebut Imam Syafi'i di mazhab kita mengatakan bahwa hukumnya orang yang bersiwak
atau bersikat gigi bisa juga, itu hukumnya makruh kalau dilakukan setelah melakukan sholat duhur. Kenapa? Karena hal tersebut bisa menghilangkan bau khususnya seorang yang berpuasa, yang mana itu bau tersebut itu lebih Allah sukai dan lebih wangi di hadapan Allah daripada baunya minyak misek. Ada juga dari ulama kita yang mengatakan seperti Imam Nawawi, imam besar madhab kita, yaitu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa bersiwak setelah tergelincirnya matahari ke arah timur, ke arah timur ya, bukan ke arah barat ya, ke arah barat, itu tidak tidak memakruhkan puasa. Kenapa? Karena beliau mempunyai hujah sendiri jelas gitu. Dan sebagian ulama juga mengatakan bahwa kekhususan puasa, kemakruhan orang yang melakukan bersiwak setelah duhur itu dikhususkan bagi orang yang sebelum duhurnya itu tidak melakukan tidur atau tidak melakukan apapun. Tidak melakukan tidur. Kenapa? Karena tidur terkadang itu menghilang. Terkadang tidur itu kami ulangi sedikit lagi. Mohon maaf tadi. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bersiwak setelah duhur itu tidak menjadi makruh kalau sebelum duhur tersebut didahului dengan tidur. Kenapa? Karena bau mulutnya orang berpuasa bukan gara-gara berpuasa lagi di saat itu, yaitu di saat karena dia bau mulutnya itu gara-gara sebab dia tidur gitu. Itu yang dikatakan oleh Imam Khatib Syirbini dan Imam Ramli, disebutkan di kitab ini. Kemudian keutamaan yang ketiga disebutkan juga di dalam hadis bagi orang yang berpuasa adalah puasa itu adalah asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Berpuasa itu adalah perisai dari api neraka seperti perisai kalian ketika kalian saat berperang gitu. Di hadis lain, di riwayat lain mengatakan puasa tersebut menjadi perisai di saat tidak kita rusak gitu. Artinya puasa menjadi penghalang kita dari segala kemaksiatan, karena secara memang terbukti ketika di saat kita lapar ternyata itu lebih khusyuk dibandingkan di saat kita kenyang. Di saat kenyang kita bisa didatangi oleh ngantuk segala macam gitu. Berbeda di saat kita puasa. Di saat kita puasa hati kita lebih kosong, ibadah kita lebih fokus gitu. Akan tapi disebutkan di hadis lain malam yakhrika, di saat orang yang berpuasa itu tidak merusak tameng tersebut. Kapan di saat seorang puasa itu merusak tamengnya? Yaitu di saat orang berpuasa melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Maka disebutkan juga kamin so'imin laisa lahu min siyamuhu illal ju' wal atas. Betapa banyaknya orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa, hanya mereka mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka daripada situ marilah kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya kita berpuasa secara zahir, akan tapi marilah kita melakukan hal-hal yang baik di saat berpuasa agar ibadah kita di bulan Ramadan, terutama khususnya ibadah bulan Ramadan, tidak sia-sia. Sekian mungkin untuk pertemuan pertama kali ini. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan kedua. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.